Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala imam habibika Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil wa ba'du. Rasa syukur kita selalu kita panjatkan ya hari ini di tengah keheningan daripada lockdown ya, karena satu virus, satu makhluk Allah. Tapi mudah-mudahan kita tetap sehat, Allah sehatkan kita, Allah tambah semangat kita dalam belajarnya, dan Allah lindungi kita dan keluarga kita dan seluruh umat muslim di dunia ini dari tertimpa musibah-musibah yang ada ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini salah satu kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi kisah di dalam Al-Quran itu tidak akan menyebutkan satu kisah kalau di dalam kisah itu tidak ada pelajaran. Nah, di sini bahkan kita disunahkan membaca surat Al-Kahfi itu di setiap malam Jumat atau di hari Jumatnya. Nah, makanya kita akan sedikit mempelajari bagaimana sih kisah dari Ashabul Kahfi itu tersebut. Ketika berbicara tentang kisah Ashabul Kahfi, itu berawal dari seorang Yahudi yang bertanya kepada Nabi Muhammad bahwa, coba kalau kamu Nabi, kata dia, coba ceritakan bagaimana kisah Ashabul Kahfi. Karena di dalam Taurat, di dalam kitabnya orang-orang Yahudi, kisah Ashabul Kahfi itu disebutkan. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah, dan Allah pun turunkan wahyu. Wahyunya apa? Wahyunya itu surat Al-Kahfi, khususnya dari ayat 6 sampai ayat 26 atau dari ayat 9 sampai 26 ya. Kisah itu menceritakan tentang tujuh pemuda soleh yang menghindar daripada raja yang zalim, menghindar daripada hiruk-pikuk penyembahan berhala yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar mereka. Nah, gitu. Dari tujuh pemuda itu ditemani oleh satu ekor anjing. Nah, kisah ini berawal daripada adanya seorang raja, di mana raja tersebut sangat zalim dan dia menyembah berhala dan seluruh umatnya, seluruh rakyatnya harus ikut menyembah berhala seperti dia. Nah, akhirnya di antara seluruh yang menyembah berhala tersebut ada 7 orang pemuda yang dia tidak mau ikut menyembah berhala tersebut. Ya, di mana 7 orang pemuda tersebut ya ingin menyelamatkan akidahnya. Akhirnya 7 orang pemuda tersebut dia berdiskusi gimana nih caranya kita menyelamatkan iman kita. Sedangkan hari ini raja itu bahkan akan membunuh ketika ada orang yang tidak mau beriman kepada berhala tersebut. Akhirnya setelah berdiskusi panjang, sepakatlah mereka untuk hijrah dari tempat tersebut. Akhirnya disepakati waktu untuk hijrahnya itu ada keesokan hari setelah mereka berdiskusi. Nah, kemudian setelah itu keesokan harinya mereka akhirnya pergi dengan penuh kesenangan karena akan meninggalkan tempat yang penuh dengan kejahiliahan, akan meninggalkan tempat yang penuh dengan kemaksiatan, khususnya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai di satu gua, kemudian salah satu orang mengecek ke dalam. Ya. Kemudian mereka masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam untuk memastikan apakah guanya aman, tidak ada hewan-hewan buas, hewan beracun dan lain sebagainya. Akhirnya satu orang keluar dari gua dengan wajah yang sangat senang. Ayo kita bisa istirahat di sini, katanya. Bahwa di sini tempatnya enak, tempatnya tidak ada hewan-hewan buas. Akhirnya mereka semua masuk dan mereka semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang terdapat di dalam Quran surat Al-Kahfi. Kemudian Allah tidurkan mereka. Setelah ditidurkan, Allah tidurkan selama 309 tahun ya. Bahkan matahari pun Allah buat supaya tidak menyoroti mereka, sesuai dengan di dalam kisah dalam surat Al-Kahfi tersebut. Allah tidurkan selama beberapa 309 tahun ya, dan anjingnya itu diam di depan di depan gua
sambil menjulurkan, dan anjingnya pun ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 309 tahun akhirnya mereka bangun. Dan ketika terbangun akhirnya mereka seperti biasa dan berdiskusi. Kita itu tertidur berapa lama ya? Kemudian satu bilang, ini paling sehari. Satu lagi bilang, paling setengah hari. Nah, tapi ada satu orang yang bilang bahwa kita tertidur lebih dari 1 hari katanya. Dan kita tertidur dari waktu yang lama. Akhirnya untuk memastikan ada seorang yang ingin berbelanja. Dan karena mereka lapar, sudah lama tertidur, akhirnya mereka bermaksud untuk berbelanja ke kota. Ketika berbelanja ke kota, kemudian mereka melewati perjalanan ya, karena cukup jauh dari lokasi tersebut ke pusat kota atau khususnya ke pasar. Nah, dan mereka membawa bekal yang dulu mereka bawa, ya uang yang dulu mereka bawa. Sesampainya di pasar mereka aneh, kok bangunannya jadi tambah bagus. Kita perkirakan lah orang yang 300 tahun meninggal atau tidur, kemudian pas bangun pasti perkembangannya sudah sangat besar. Kemudian mereka berbelanja beberapa makanan dan memberikan uang perak. Dan si pedagangnya pun aneh, katanya, kok kalian dari mana ini? Ini uangnya uang dulu ini. Ya, uangnya udah lama. Kenapa kalian dari mana? Dan kedua orang tersebut pun akhirnya kebingungan. Emang kita sudah berapa lama? Ataukah kita sudah beratus-ratus tahun kita tertidur? Kata dua orang tersebut sambil berdiskusi. Kemudian mereka pun menjadi tontonan dari orang-orang di sekitar pasar. Ketika sedang menjadi tontonan di sekitar pasar, mereka pun pergilah. Ya, mereka kabur kembali ke gua. Kemudian ada sebagian orang, pada saat itu rajanya sudah berubah. Rajanya sudah diganti oleh raja yang muslim, raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja tersebut akhirnya mendapatkan berita dan memerintahkan pengawal untuk mencari keberadaan pemuda tersebut. Dicarilah di mana tempatnya, dicari ya, pemuda tersebutnya ada di karena hasil laporan itu arahnya dari daerah bukit katanya. Ya, setelah dicari, kemudian akhirnya para pengawalnya pun menemukan satu gua dan para pengawalnya pun masuk ke dalam gua tersebut. Dan ternyata, subhanallah, Allah sudah mewafatkan ketujuh pemuda tersebut. Allah ketika pengawal itu datang, lihat mereka sudah dalam keadaan meninggal, ketujuh-tujuh, termasuk anjingnya pun sudah meninggal. Akhirnya pengawal itu laporan kembali kepada rajanya untuk menyebutkan bahwa 7 orang pemuda itu sudah meninggal. Akhirnya rajanya meminta agar diantarkan ke tempat tersebut. Kemudian di awal raja melihat seekor anjing yang sudah meninggal. Kemudian ada orang-orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum, ya para pemuda. Kemudian raja itu bersyukur kepada Allah. Kemudian menyebutkan kalimat-kalimat indah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, maafkanlah kami yang kami sempat ragu tentang adanya hari kebangkitan. Dan hari ini Engkau membuktikan bahwa hari kebangkitan itu ada. Orang manusia Engkau bisa tidurkan, Engkau bisa hidupkan, kemudian bahkan Engkau tidurkan selama ratusan tahun, kemudian dibangkitkan lagi, kemudian diwafatkan. Kuasamu wahai Allah, maafkan kami, kata raja sambil raja itu menangis. Ketika melihat tersebut, raja tersebut terus berdoa kepada Allah agar hal tersebut, kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi dia dan kaum. Nah, itulah sekilas tentang kisah Ashabul Kahfi, di mana 7 orang pemuda bersama 1 ekor anjing pergi dari satu kota untuk menyelamatkan akidahnya, untuk menyelamatkan keimanannya. Pergi ke satu tempat, kemudian di tempat itu, di gua tersebut, Allah tidurkan selama 309 hari, ya. Dan kemudian Allah bangunkan hanya sekejap. Hanya sekian hari atau sekian jam malah. Kemudian Allah wafatkan kembali. Nah, itulah bukti bahwa dalam kisah Ashabul Kahfi ini terdapat pelajaran bagi kita bahwa nanti
sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kita kembali, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ya, apalagi hanya mungkin kita. Maka persiapkanlah amal ibadah kita untuk menghadapi hari esok yang harus kita pertanggungjawabkan. Itu untuk hari ini teman-teman, ya anak-anakku. Tetap semangat belajarnya. Itulah sepenggal kisah dari Ashabul Kahfi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.